قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يجر بحر خميس فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتضم صلى الله عليه. Yajurru, menggerakkan siapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahra khamisin, terhadap 5 rukun perang yang laksana samudra, fauqa sabihatin, di atas kuda-kuda yang kencang berlari, yarmi bimaujin, melempar itu bahar, bimaujin, dengan gelombang anak panah dan tombak, minal abtal, dari para tentara-tentara Islam, multatimi, yang bertabrakan itu mauj atau gelombang itu tersendiri. Oke ya, Nabi itu adalah orang yang sangat lihai di dalam taktik peperangan. Jadi begini, tidak karena Nabi itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lantas beliau itu tidak berikhtiar, tidak. Beliau tetap menggunakan ikhtiar, yaitu taktik berperang. Nah, ini buktinya ya. Bahra Khamis itu taktik perang yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabatnya. Apa yang dimaksud dengan 5 rukun perang? Itu tak lain adalah formasi para tentara Islam dengan menggunakan 5 titik, ya, sayap kanan, sayap kiri, sayap depan, sayap tengah, sayap belakang. Jadi ada 5 titik, 5 kelompok para tentara ketika berhadapan dengan para musuh itu. Itu kan berarti bahwa tidak serampangan, tidak hanya mengandalkan keberanian dan pasrah saja kepada Allah Ta'ala, tidak. Jadi ada ikhtiar, dan ikhtiar itu juga perlu kita contoh. Jadi Nabi itu menggunakan ikhtiar sesungguhnya dalam rangka beliau sebagai uswah. Kalau sebagai pribadi dengan adanya hubungan yang istimewa dengan Allah Ta'ala, tentu beliau itu tidak usah pakai ikhtiar. Ketika misalnya ya, Nabi itu menaiki buruk dari Masjidil Haram Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina menjelang Mi'raj ya. Nah, sampai di Masjidil Aqsa itu Nabi itu menambatkan buruknya, menali buruknya di sebuah tiang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalau tidak ditambatkan, tidak ditali di tiang itu, borok itu lantas menjadi kabur? Ya enggak lah ya, enggak. Wong seluruh makhluk itu merindukan Nabi kok, bagaimana mungkin kabur, kan gitu. Tapi kenapa Nabi itu menambatkan, menalinya di tiang? Itu sebagai uswah agar dicontoh oleh umatnya. Jadi kalau hubungan istimewa yang dipakai antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja beliau itu sudah tidak menggunakan ikhtiar apapun, sudah tidak usah. Kenapa? Karena sudah sepenuh-penuhnya bersandar mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu ya, andaikan tidak makan makanan, kurma dan lain semacamnya, beliau tetap bisa bertahan loh. Kalau beliau makan, itu contoh sebenarnya. Ini loh begini cara makan beliau, contoh. Bagaimana mungkin beliau itu butuh bersandar kepada makanan dan minuman? Beliau sendiri bersabda, abitu inda rabbi yut'imuni wa yusqini. Aku bermalam di sisi Tuhanku, Tuhankulah yang memberiku makan dan minum. Kalau malaikat-malaikat itu tidak makan, tidak minum, itu sesungguhnya merupakan percikan dari adanya kekuatan rohani sang Nabi. Jadi andaikan Nabi tidak mau makan, tidak mau minum, itu bisa.
Wong para sufi itu ya, ada yang makan sekali di dalam 15 hari kok. Jadi 15 hari baru makan sekali. Jadi sebulan makan 2 kali cuman. Ada seorang sufi yang kalau bulan Ramadan itu tidak berbuka kecuali di Idul Fitri. Ada kuat, ya kuat. Kuat. Jadi kalau sufi saja bisa begitu, apalagi Nabi. Jadi Nabi itu lebih banyak hidupnya sebagai uswah, sebagai tauladan bagi kita umat manusia. Itulah pentingnya ya, yang diutus kepada kita itu manusia bukan malaikat. Kalau malaikat yang diutus kepada kita, bagaimana mencontohkan makan? Oh, malaikat enggak makan kok. Mencontohkan tidur, malaikat tidak tidur. Mencontohkan minum, malaikat tidak minum. Enggak bisa. Itu yang disebut dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasul yang diutus kepada kalian itu adalah manusia seperti dari kalangan kalian sendiri. Itu makanya jadi uswah, jadi tauladan. Oke, kembali kepada adanya peperangan itu. Walaupun peperangan itu diatur sedemikian rupa, tapi ternyata apa? Ternyata yang sangat terlibat dalam memenangkan peperangan itu bukan taktik peperangan, tapi Allah Ta'ala. Jadi gini loh ya, Allah Ta'ala menyuruh Nabi dan menyuruh siapapun yang beriman kepada beliau itu untuk berikhtiar. Tapi Allah Ta'ala bisa memberikan hasil itu tidak mutlak lewat ikhtiar itu. Banyak diantaranya peperangan itu yang seperti itu. Contoh ya, Perang Hunain. Perang Hunain itu jumlah umat Islam banyak sekali dan ternyata mengalami kemenangan bukan karena banyaknya jumlah, tapi karena lemparan pasir dari tangan sang Nabi yang diberkati itu. Buta kalian, maka semua musuh kelilipan. Jadi ternyata banyaknya jumlah, lengkapnya alat peperangan tidak menjadi jaminan. Tapi itu harus. Itulah ya yang kemudian menjadikan Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari itu mengungkapkan adanya sebuah doa yang ambigu. Beliau menyatakan ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir. Tuhanku, bagaimana aku akan bersungguh-sungguh berikhtiar sementara engkaulah yang pasti menentukan. Jadi ikhtiar itu enggak kepakai kemudian. Lah untuk apa disuruh kalau enggak kepakai? Ya sakarep-karepnya Allah, untuk apa kan begitu. Kaifa a'zimu antal qahir, bagaimana mungkin aku akan bersungguh-sungguh berikhtiar sementara yang menentukan itu adalah engkau. Wa kaifa la a'zimu, bagaimana mungkin aku tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja, dalam ikhtiar. Wa antal amir, sementara engkau itu adalah Tuhan yang menyuruhku bekerja. Jadi sangat bagus orang kalau berangkat bekerja, entah ke pasar, entah ke kantor, lantas katakan dalam hatinya, aku berangkat karena disuruh Allah. Ini bagus kalau begitu. Sadar terus begitu, berarti transaksinya itu dengan Allah kalau sudah begitu. Para petani pagi-pagi berangkat ke ladang, aku juga karena disuruh oleh Allah. Para nelayan berangkat ke lautan, aku juga karena disuruh oleh Allah. Hebat kalau sudah memiliki model transaksi yang seperti itu. Bisa begitu. Oke, terus contoh lain dari peperangan itu adalah perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya. Sesungguhnya di dalam perang Khandaq itu kan kita kenal ya, Salman Al-Farisi yang mengusulkan untuk menggali parit. Jadi di Madinah itu tidak ada bekas paritnya, tapi saya pernah ditunjukkan di situ tempatnya parit itu dulu, di kaki Gunung Sila itu. Nah, itu memang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya, penggalian parit itu. Tapi ternyata musuh tidak kalah karena parit itu loh. Jadi heran tuh ya. Musuh itu kalahnya kenapa? Karena angin yang kencang dan dingin yang paling dingin itu loh. Sampai menggigil. Hingga akhirnya orang-orang kafir dari Mekah itu tidak melanjutkan pengepungan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Mereka akhirnya mau pulang dengan tidak membawa kemenangan apapun. Bahkan mereka kalah.
Nah, itu kan berarti kesungguhan-kesungguhan itu direspon oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mesti sebagai wujud konkret dari hukum kausalitas, tidak mesti. Jadi ya, itu sebenarnya begini secara hakikatnya. Dengan demikian, kita kan berarti bisa menyaksikan peran-peran Allah, menyaksikan dalam bahasa kasarnya permainan Allah taala di dalam kehidupan ini. Untung kita bisa hidup loh ya. Dikasih hidup itu untung sekali. Untuk apa? Menyaksikan peran-peran Allah Ta'ala. Menyaksikan Allah Ta'ala terlibat di dalam kehidupan ini. Untung. Nah karena itu, orang-orang dari kalangan para sufi itu membuka mata batin lebar-lebar agar bisa menyaksikan peran-peran Allah Ta'ala di dalam kehidupan. Bagaimana Allah Ta'ala bermain dengan ini dan itu. Itu merupakan karunia luar biasa lah. Jangankan sampai bisa menyaksikan peran-peran Allah Ta'ala, menyaksikan peran-peran Nabi di dalam kehidupan. Contoh, pada malam hari ini yang kita lakukan ini adalah percikan kecil dari kebaikan sang Nabi. Ini percikan kecil. Nah, menyaksikan percikan sang Nabi itu saja merupakan karunia, merupakan keberuntungan. Apalagi menyaksikan peran-peran Allah Ta'ala dalam kehidupan. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun ya muntasallau anhu bil hulumi. Bagaimana mungkin di dunia ini bisa menyaksikan hakikat sang Nabi? Ketika mereka itu didatangi Nabi saja dalam mimpi, itu bahagianya tidak karu-karuan kok. Bagaimana mungkin bisa mengerti hakikat sang Nabi? Didatangi Nabi dalam mimpi, itu bahagianya luar biasa, bisa seumur-umur tetap dikenang itu. Tetap dikenang. Apalagi itu ya, kalau sampai menyaksikan peran-peran Allah Ta'ala dalam kehidupan, maka orang seperti itu jelas akan merasakan dirinya itu tak lain diselimuti, dikepung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung sekali orang seperti itu. Sebab orang seperti itu berarti mendapatkan Allah, dan mendapatkan Allah itu mendapatkan keberuntungan di atas segala keberuntungan. Oke ya. Nah, di dalam peperangan itu ya, ini kita bisa lebih lanjut menyaksikan permainan-permainan Allah Ta'ala. Tentu saja kita sudah tahu, pasti kata permainan itu dalam tanda kutip ya. Ada sebuah ayat yang mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Perang itu diwajibkan kepada kalian, padahal perang itu sangat kalian benci. Jadi bagaimana Allah Ta'ala itu kok memerintahkan sesuatu yang kita tidak suka itu loh. Ternyata apa? Ternyata berpasrah diri kepada Allah Ta'ala itu membutuhkan adanya perjuangan. Patuh kepada Allah butuh perjuangan. Tidak otomatis kita bisa menikmati patuh, tidak. Ada kalanya untuk patuh itu kita harus mengalahkan adanya egoisme diri kita sendiri. Kita mengalahkan apa yang kita rasakan tidak enak lewat diri kita sendiri. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan sesuatu yang pahit, tapi Allah Ta'ala itu juga menjanjikan di balik yang pahit itu ada kelezatan hidup luar biasa. Kita itu oleh Allah Ta'ala dikasih potensi untuk menyeberang segala yang pahit itu, dikasih potensi. Tapi tidak otomatis kita dikasih potensi itu, kita bisa menggunakannya dengan sukses. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Jadi karena itu kita betul-betul perlu bekerja keras. Karena itu dalam novel Sang Alkemis itu ya disebutkan. Ada seorang penggali emas, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak sampai. Akhirnya orang itu menyerah. Yang padahal kalau dilanjutkan 1 hari saja akan sampai di timbunan emas itu. Lah itulah ya. Berarti apa? Berarti betul. Kita itu baru boleh menyerah kalau lunglai itu loh. Kalau sudah kelenger baru boleh. Kalau belum kelenger nggak boleh. Nggak boleh. Berarti masih diberi kemampuan untuk berikhtiar. Jadi karena itu ya, ketika kita berdoa sesuatu,
dan doa kita sudah merupakan campuran antara pengharapan dan keputusasaan, itu pasti diterima. Jadi itu yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul ketika perang Badar. Ketika in syi'ta lam tu'bad, sabda Nabi itu. Ya Allah, kalau engkau berkehendak mengalahkan kami, engkau tidak akan pernah disembah. Ini doa mengerikan ini. Dan ini tidak bisa ditiru. Tidak bisa ditiru oleh peperangan di zaman sekarang yang musuhnya tidak jelas itu. Tidak bisa ditiru. In syi'ta lam tu'bad, kalau engkau berkehendak ya Allah mengalahkan kami, engkau tidak akan pernah disembah lagi. Ini bukan doa yang menakut-nakuti Allah, bukan ya. Bukan. Karena doa Kanjeng Rasul ini sudah doa paling pungkasan. Dan ternyata Allah memberikan kemenangan yang paling gemilang di perang Badar itu. Nah, karena itu berkaitan dengan menggarap rohani diri kita masing-masing gitu ya. Itu lakukan ikhtiar-ikhtiar sampai di puncak kemampuan diri kita, lakukan itu. Nanti ketika kita sudah tidak sanggup lagi, maka dapat dipastikan pertolongan Allah Ta'ala itu datang. Wong Rasul-Rasul zaman dulu itu dari saking kuatnya berharap kepada Allah Ta'ala sampai mengatakan mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah? Nah, Allah Ta'ala memiliki versi yang tidak sama dengan Rasul yang menyatakan tadi itu, yang bertanya tadi itu enggak sama. Karena itu Allah Ta'ala menyatakan ala inna nasrullah qarib, sebentar lagi, sebentar lagi. Artinya apa? Belum waktunya pertolongan itu datang. Tapi bagi kita, di awal mula berdoa semoga sudah waktunya. Gitu. Ya Allah, pengennya langsung, pengennya langsung. Padahal boleh jadi itu masih jauh, dijanjikan oleh Allah Ta'ala, tapi masih di sana. Karena Allah Ta'ala maha tahu bahwa kemampuan kita itu bisa sampai di sana. Itulah sebabnya ketika kita berdoa itu, jangan terutama kita membayangkan apa yang akan kita terima. Jangan. Ketika kita berdoa, pastikan itu menunjukkan bahwa kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Karena itu para sufi, walaupun tidak membutuhkan barang-barang segala sesuatu, tetap berdoa. Kenapa? Diperintahkan kok. Jadi yang memicu doa para sufi itu karena adanya perintah. Beda kalau yang memicu doa kita yang sungguh-sungguh itu karena persoalan mendesak. Nah, itu ya. Beda antara persoalan mendesak kemudian menjadi sangat khusyuk dan orang yang sadar bahwa melaksanakan doa itu adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Berbeda. Sama-sama berdoa tapi sebabnya itu berbeda. Sebabnya berbeda. Jadi asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau tidak suka sesuatu, tapi itu baik bagimu. Lah itu loh ya. Allah Ta'ala itu seringkali menyembunyikan yang baik itu di balik yang berat-berat itu loh. Di balik yang berat-berat. Makanya kemudian dijanjikan oleh Kanjeng Rasul, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik ketimbang dunia dan isinya. Karena memang jarang. Jarang orang yang bisa menikmati sholat 2 rakaat sebelum subuh itu jarang. Jangankan sholat 2 rakaat sebelum subuh, subuhnya saja jarang. Jadi segala sesuatu yang berat itu dihargai. Contohnya juga begini ya. Pada saat dicekam oleh kedinginan dan angin kencang luar biasa di malam perang Khandaq itu, perang Ahzab itu Nabi itu kan sebenarnya menginginkan di antara para sahabat itu ada yang menyelinap ke pihak musuh bagaimana kabarnya pihak musuh itu loh. Tapi para sahabat itu tidak gubris tuh, para sahabat enggak gubris. Kecuali Nabi memanggil namanya baru itu gubris. Tuh. Sama dengan kiai, hoi hoi. Enggak ada santri itu yang langsung enggak ada. Baru kalau dipanggil namanya baru. Nah, Nabi itu memberikan janji seperti ini. Mayyatini bi khabaril qaum falahul jannah. Orang yang memberikan kabar kepadaku tentang musuh itu seperti apa, bagaimana kondisinya, dia dapat surga. Tapi untuk keluar ke pihak musuh, 1, dihantui ketakutan.
sendirian soalnya. Yang kedua, dicekam oleh rasa dingin. Nah, yang sulit-sulit itu harganya besar. Harganya tinggi, luar biasa. Makanya kenapa sholat malam itu kok menjadi sesuatu yang menjadikan seseorang terpuji? Ya kan angel. Angel sholat malam itu. Jadi Allah Ta'ala memberikan harga sesuai dengan kesungguhan, sesuai dengan kesulitannya seperti apa. Itulah sebabnya kenapa emas itu berharga. Kenapa? Sulit untuk mendapatkannya. Kalau untuk mendapatkan emas sama mudahnya dengan mendapatkan kerikil, nggak ada harganya emas. Tutup saja toko-toko emas itu. Jadi kita mencari segala sesuatu yang sebisa mungkin itu istimewa. Istimewa. Dan itu diantaranya adalah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di peperangan yang tidak banyak disukai oleh orang. Karena itu yujahiduna bi amwalikum bi amwalihim wa anfusihim. Ini juga rahasianya ya. Kenapa amwal, harta benda itu didahulukan ketimbang anfus, didahulukan ketimbang nyawa? Kenapa? Karena rata-rata orang itu kikir dengan harta bendanya. Ada banyak orang yang malah pasrah dengan nyawanya. Ayo, mati sekalian gitu, ya. Kan itu berani mengorbankan nyawa itu. Itulah sebabnya amwal didahulukan. Kenapa? Karena memang banyak orang yang berpikir berkali-kali untuk menyerahkan amwalnya itu. Berat soalnya. Jadi karena itu beruntung. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Orang itu yang dibebaskan, dilindungi dari kekikiran dirinya itu pasti termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi gitu ya. Jadi hidup ini tak lain adalah apa? Sebisa mungkin kita menyaksikan peran-peran Allah Ta'ala yang senantiasa update. Allah itu paling update loh ya. Jadi karena itu bacalah segera peristiwa, kita bisa menemukan Allah Ta'ala di situ. Ta'arrafta ya ilahi fi kulli syai' fara'aituka zahiran fi kulli syai', kata Syekh Tajuddin. Ya Allah, Engkau memperkenalkan diri kepadaku lewat segala sesuatu, lewat damai, lewat perang, lewat siang, lewat malam, lewat berbagai macam peristiwa. Fara'aituka zahiran fi kulli syai', maka aku menyaksikanmu begitu nyata pada segala sesuatu. Itu keberuntungan itu. Oke, saya kira ini saja. Moga-moga manfaat dan berkah untuk diri kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.